Hai semuanya, selamat datang di channel kita Raharja Komputer. Kali ini saya tidak akan mereview produk, tapi ingin membagikan tips gimana sih caranya pilih printer yang awet. Karena printer yang awet itu bukan ditentukan dari merek, apalagi harganya. Lebih mahal printernya pasti awet. Nggak bisa gitu. Printer yang awet itu harus sesuai sama kebutuhan. Jadi buat kalian yang ingin membeli printer atau masih bingung pilih-pilih printer, entah dipakai sendiri atau untuk kantornya, video ini akan membagikan caranya memilih printer yang sesuai sama kebutuhan. Jadi jangan di skip. Untuk mempermudah kita memilih, saya kategorikan jadi dua calon pembeli ya. Untuk kalian yang nyetaknya jarang, bisa beli Canon IP series atau MP series, MG atau E series. Kalau di brand SP, kalian bisa beli SP-Z series. Jadi datang aja ke toko, temui marketingnya, katakan, Mas saya ingin membeli SP-Z series yang pakai ink advantage mas. Yang cartridge-nya murah, nyetaknya lumayan banyak. Nah, nanti kalian akan dikasih beberapa pilihan, mungkin perlu yang wireless atau print aja atau fotokopi kayak gitu. Intinya, kenapa harus DZ series, kalau di Canon kenapa IP, MP yang pokoknya nggak ada tabungnya, karena untuk kalian yang nyetaknya jarang, cocok banget. Printer itu minim perawatan. Terus nggak perlu diisi ulang, nggak perlu disuntik karena printer ini printer sehat. Ngapain disuntik? Apalagi diinfus ya, jangan. Untuk yang kedua, untuk kalian yang nyetaknya lumayan sering atau rutin, kalian bisa pakai yang model tangki seperti ini. Meskipun penggunaan rumahan, tapi kadang pemakainya ini nggak hanya satu orang. Kakaknya lagi skripsi, adiknya lagi belajar mewarnai gitu, sering ngeprint juga, bikin sketsa, atau ibunya ini jualan baju online gitu, sering butuh untuk nyetak resi atau katalog atau brosur untuk dibagikan ke teman-teman arisannya gitu misalkan. Jadi rumahan bisa aja beli yang model tangki seperti ini karena memang kebutuhan nyetaknya lumayan banyak. Kenapa saya sarankan yang model tangki? Yang pertama lebih irit. Terus eh, sistem penggaransiannya lebih lama. Karena biasanya untuk mereka yang nyetaknya banyak atau rutin ini biasanya untuk komersil. Jadi pastinya cost per pack-nya akan diperhitungkan gitu. Jadi yang model tangki pastinya akan lebih murah biaya cetak per lembarnya. Saya rekomendasikan untuk SP Smarttank 500. Kenapa? Model printer yang seperti ini, yang model tangki seperti ini, meskipun sesuai sama kebutuhan kalian, nggak menutup kemungkinan printernya juga akan rusak. Ya, udah beli yang sesuai sama kebutuhan, belum tentu printernya akan awet, makanya ada garansi. Terlepas dari garansi, garansi kan eh, pastinya nggak ada biaya ya. Kalau misalkan sudah terlepas dari garansi, kenapa saya sarankan printer ini? Printer yang model gini itu sering banget ngalami kerusakan, dua kerusakan. Kalau nggak tintanya buntu, kertasnya macet. Seri ini, print headnya murah banget. Kalau sudah nggak garansi, kalian beli print head ini murah banget dibandingkan sama yang lain, dibandingkan merek lain. Ini print headnya murah. Jadi harusnya tinta buntu nggak usah khawatir lah, nggak usah direndam pakai air hangat, meskipun bisa ya. Tinggal beli aja, udah pasti hasilnya bagus dan murah. Kalau masalah kertas macet, printer ini dibekali pintu untuk ngambil kertas yang gulung di dalam. Jadi nggak usah bingung. Misalkan nih malam-malam mau nyetak, kertasnya tiba-tiba kegulung gitu, ruwet di dalam. Kalian harus menunda pekerjaan, besok paginya ke toko,
ngantri untuk servis, dan baru bisa kerja lagi. Itu rasanya nggak membantu ya. Jadi kenapa saya sarankan printer ini? Printer ini ada pintu untuk ngambil kertas macet tadi. Kadang nggak hanya kertas, kadang bolpen sering banget ditaruh di atas scanner, tutup scanner kayak gini. Terus ketika kita mau fotokopi, diangkat gini, bolpen ini akan gelundung dan masuk ke bagi kertas. Akhirnya nyangkut gitu di dalam. Untungnya kalau yang seri seperti ini ada pintu untuk ngambil. Kalau nggak ada, pasti kalian akan kebingungan untuk mengeluarkan benda yang masuk ke situ. Dua problem tadi, kertas macet sama printhead buntu, di printer ini kalaupun harus sampai ganti, murah dan nggak perlu ke tempat servis karena kalian sendiri bisa mengatasinya karena disediakan pintu tadi. Terus ketika kalian beli, kalian juga disertakan buku manual. Jadi ketika ada error akan dimunculkan kode error di sini. Di buku itu dijelaskan errornya apa, solusinya kayak gimana. Jadi dua kerusakan itu harusnya nggak ada masalah untuk printer ini karena dua-duanya kalian bisa ngatasi sendiri. Cartridge-nya murah, masangnya gampang, kertas macet bisa diambil sendiri, nggak perlu ngantri ke servis. Apalagi kalau masih garansi, kalian nggak perlu bawa printernya ke service point, kalian perlu akses web sp.care/digital-id. Di situ ada menu Inktank Helpdesk Series. Layanan dari SP nanti akan dihubungkan ke WA. Kalian bisa komplain lewat WA. Isi formulirnya, keluhkan yang jadi masalah, nanti akan ada teknisi datang bawa printheadnya diganti. Jadi kesimpulannya, untuk kalian yang cari printer, untuk yang nyetaknya jarang, beli yang nggak usah ada tangkinya. Untuk yang nyetaknya lumayan rutin dan banyak, beli yang model tangki.